السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Aqidah Tahawiyah, dan masih kita membicarakan tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Hal yustakhlaf atau la yustakhlaf? Apakah beliau menjadi amir karena ditentukan oleh Rasulullah SAW atau karena musyawarah? Berbeda pendapat para ulama, dan mereka yang berpendapat bahwasanya beliau dipilih oleh Nabi dan ditentukan oleh Nabi, mereka membawakan sekian dalil-dalil yang sudah kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Apa saja? Seperti muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk imami manusia. Imam, pemimpin. Apa lagi? Nah, ketika ada seorang yang datang dan disuruh kembali nanti tahun depan, orang itu berkata, "Ya Rasulullah, kalau aku tidak mendapati engkau," yang dimaksud kalau engkau sudah wafat. Qala i'ti Abu Bakrin. Kalau aku tidak ada, datangi Abu Bakar. Apa lagi? Mimpi-mimpi sahabat yang ditafsirkan oleh Rasulullah dan mimpi Rasulullah sendiri, yang semuanya menyebutkan tentang urutan khalifah. Itu adalah urutan khalifah, kata Nabi. Itu adalah urutan para khalifah setelahku. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Timba yang turun dari langit, kemudian Abu Bakar mengambilnya, kemudian Umar mengambilnya, kemudian Utsman, kata Nabi, itu adalah khulafa setelahku. Begitu juga ketika menggali parit, membawa batu, letakkan di sini, letakkan di sini, letakkan di sini. Pertama Abu Bakar, letakkan di sini. Kemudian ya Umar, letakkan di sini. Ya Utsman, letakkan di sini. Dan dikatakan hadza khulafa. Ini adalah khalifah-khalifah setelahku. Itu semua isyarat-isyarat yang sudah
dianggap oleh beberapa ulama penentuan dari Nabi. Adapun sebaliknya, pendapat yang kedua mengatakan tidak, Nabi tidak menentukan. Karena Nabi ketika ingin menulis wasiat, beliau menyatakan ma'adallah, aku berlindung kepada Allah, ayyaktalifan nas fi Abi Bakar. Aku berlindung kepada Allah, mereka enggak akan berselisih tentang Abu Bakar. Artinya dibiarkan kepada mereka untuk memilih, dan Rasulullah yakin dari Allah bahwa mereka tidak akan memilih selain Abu Bakar. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Dua pendapat ini masing-masing ada benarnya. Yang ini sepertinya penentuan, yang ini sepertinya Rasulullah SAW menyatakan terserah mereka, tetapi aku yakin mereka tidak akan memilih selain Abu Bakar. Sampai kita pada ucapan Umar yang dibawakan di sini ketika akan wafatnya, ditanya, tentukan khalifah, engkau akan mati, engkau akan wafat. Kata Umar, in astakhlif faqad istakhlafa man huwa khairun minni, wa illam astakhlif faqad la yastakhlif man huwa khairun minni. Kalaupun aku menentukan, pernah menentukan orang yang lebih baik daripada aku. Siapa? Abu Bakar. Menentukan Umar, setelahku Umar. Kalaupun aku tidak menentukan, maka sudah tidak menentukan, ini sudah dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku, yakni Rasulullah SAW. Artinya Umar berpendapat bahwa Rasulullah SAW tidak menentukan. Tapi bagaimana menjamak dua pendapat ini, mengumpulkan keduanya, adalah bahwa Rasulullah SAW tidak menentukan secara tegas dengan wasiat atau dengan tertulis atau dengan tidak ada. Tetapi isyarat-isyarat Nabi menunjukkan bahwa beliau menghendaki agar yang dipilih adalah Abu Bakar. Dan alhamdulillah, ummah kaum muslimin ketika itu memang tidak ada khilaf. Semuanya sepakat bahwa yang terbaik, yang paling afdal, yang paling pantas menjadi khalifah Abu Bakar. Muhajiruhum wa ansaruhum. Apakah muhajirinnya ataupun ansarnya? Sama. Loh, kenapa terjadi perselisihan di Saqifah? Di Saqifah perselisihannya bukan masalah Abu Bakar tidak pantas, bukan. Tetapi al-ansar atau sebagian ansar menginginkan agar pemimpin itu dua. Dari muhajirin ada pemimpin, dari ansar ada pemimpin. Minkum amir wa minna amir. Dari kalian ada amir, dari kami ada amir. Artinya Abu Bakar ketika dipilih mereka setuju. Tapi semestinya dari kami pun ada amir. Diterangkan oleh Abu Bakar dengan riwayat. Dan juga Umar menyatakan, sungguh aku ingin berbicara. Dan ternyata ketika Abu Bakar berbicara, semua yang akan aku katakan sudah diucapkan oleh Abu Bakar. Ini menunjukkan keilmuan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengucapkan dengan riwayat-riwayat. Orang Ansar berkata, anta khairuna wa sayyiduna wa ahabbuna ila Rasulillah. Mengatakan pada siapa? Pada Abu Bakar. Engkau orang terbaik kami, kata Ansar. Engkau sayyid kami, engkau kecintaan yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW di kalangan kami. Walam yunkir, enggak ada yang mengingkarinya sedikit pun. Tsummal ansar kulluhum bay'u Abu Bakr. Kemudian Ansar seluruhnya berbaiat kepada Abu Bakar. Illa Sa'ad ibn Ubadah. Kecuali waktu itu Sa'ad ibn Ubadah. Likauni walladhi kana yatlubul wilayah. Karena ketika itu beliaulah yang ingin dijadikan pemimpin dari kalangan Ansar. Sehingga ketika itu beliau masih berat radhiyallahu ta'ala anhu, masih mengganjal di hatinya. Tetapi setelah itu semuanya berbaiat. Walam yaqul ahadu minas sahaba qat anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nassa ghaira Abi Bakr. Enggak ada satu sahabat pun yang berkata bahwasanya Rasulullah SAW menentukan selain Abu Bakar. Tidak ada. La Ali walal Abbas. Tidak Ali bin Abi Thalib, tidak pula Abbas bin Abdul Muttalib. Tidak ada yang berkata Rasulullah SAW menentukan selain Abu Bakar. Rasulullah menentukan fulan, atau menentukan Ali, atau menentukan saya, atau menentukan fulan. Tidak ada. Walhamdulillah. Lam yaqul ahadun
minas sahabati qat. Tidak ada yang berkata qat sama sekali kalau Rasulullah SAW menentukan selain Abu Bakar. Tidak ada. Termasuk Ahlul Bait, termasuk Ali bin Abi Thalib, termasuk Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wala ghairuhuma, tidak pula selain keduanya. La Fatimah wala Hasan wal Husain. Tidak ada. Tidak seperti yang dikatakan oleh Ahlul Bid'ah minar rawafid wa ghairihim. Dan sudah kita bacakan ucapan An-Nawawi rahimahullah. Kata An-Nawawi rahimahullah, tokoh besar dari madhab Syafi'i, wa amma ma tadda'ihi Syiah, adapun apa yang dianggap oleh Syiah bahwasanya ada nas, ada wasiat untuk Ali menjadi khalifah, dan mengatakan ada wasiat khusus, fa batilun. Kata An-Nawawi rahimahullah, itu batil, la asla lahu bittifaqil muslimin. Tidak ada asalnya, tidak ada asal usulnya, enggak ada riwayatnya, enggak ada sanadnya, tidak ada. Dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin. Wal ittifaq ala butlan da'wahum min zaman Ali. Masih kata Nawawi rahimahullah, bahkan kesepakatan kaum muslimin atas batilnya pendapat tadi sejak zaman Ali masih hidup radhiyallahu taala anhu. Wa awwalu man kadzdzabahum Aliun radhiyallahu taala anhu. Bahkan yang pertama membantahnya, orang pertama yang membantahnya adalah Ali sendiri radhiyallahu taala anhu. Apa ucapan beliau, ucapan Ali bin Abi Thalib? Kata An-Nawawi rahimahullah, "Ma 'indana illa ma fi hadhihi as-sahifah." Enggak ada pesan, enggak ada wasiat yang dikhususkan antara aku dengan Rasulullah sama sekali, kecuali kertas ini dikeluarkan dari sarung pedangnya sebuah hadis, la'anallahu man dhabaha li ghairillah, la'anallahu man la'ana walidayhi, la'anallahu man awa muhditsan. Ini tidak ada wasiat-wasiat. Tidak ada pesan-pesan khusus dari Rasulullah kepadaku yang manusia tidak tahu. Tidak ada. Adapun yang didendangkan oleh mereka wasiat ghadirhum sudah kita bacakan dalam beberapa kajian yang lalu, bahwa hadis ghadirhum Rasulullah hanya menyatakan dengan kalimat atau dua pesan. Aku tinggalkan pada kalian dua yang sangat penting. Pertama, kitabullah, peganglah kitabullah, fihi hudan wa nur, di dalamnya ada cahaya, ada ilmu, ada petunjuk. Kemudian dianjurkan untuk berpegang dengan Quran. Kemudian dikatakan wa ahli baiti, dan ingat keluargaku. Perhatikan mereka. Udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku peringatkan engkau dengan nama Allah tentang ahli baitku. Disuruh untuk memperhatikan mereka, disuruh untuk menghormati mereka, disuruh untuk kita memuliakan mereka. Enggak ada pesan, ingat, khalifah setelahku adalah Ali. Di samping Ali ketika itu radhiyallahu taala anhu masih jauh lebih muda daripada Abu Bakar wa Umar. Sedangkan Rasulullah SAW mengajarkan untuk memilih pemimpin, bahwa tentang keilmuan dan keimanannya. Kalau keilmuan dan keimanannya sama, maka yang lebih tua umurnya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menyatakan muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Tidak berkata muru Aliyan falyusalli bin nas. Tidak. Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia. Tidak menyatakan merintahkan Ali. Bukan karena Ali tidak punya keutamaan, banyak keutamaan beliau radhiyallahu taala anhu. Bahkan di antara keutamaan terbesarnya adalah Ahlul Bait. Ali dan turunannya, Abbas dan turunannya, Aqil dan turunannya, Ja'far dan turunannya, radhiyallahu taala anhum, semuanya Ahlul Bait. Termasuk bersamanya adalah istri-istri Nabi Ahlul Bait. Kembali kepada kitab, karena tadi ucapan An-Nawawi dinukil oleh Syekh Yasin di dalam
ta'liqnya, di footnote-nya, sehingga yang cetakannya berbeda, tidak akan ada yang demikian. Walau kana indahu nassun ladakarahu. Masih kacau ucapan An-Nawawi. Kalau saja Ali punya hujjah atau punya wasiat, punya pesan dari Nabi, pasti akan disampaikan. Pasti. Kenapa? Bukan hanya masalah kepentingan dirinya sebagai pemimpin, bukan. Tapi amanah dari Rasulullah SAW akan disampaikan. Rasulullah SAW bersabda demikian. Tapi Ali menyatakan tidak ada pesan khusus kepadaku sama sekali, kecuali kertas ini yang aku catat dari Nabi SAW. La'anallah man dhabaha li ghairillah. Hadisnya dalam Bukhari dan Muslim dan nukil oleh Al-Maqdisi dalam Umdatul Ahkam, dan kalian sudah pelajari dalam kitab tersebut. Wa fil jumlah, sudah dibaca ucapan Al-Hasan ketika ditanya oleh Muhammad bin Zubair Al-Hamdali, saya mau tanya wahai cucu Rasulullah, apakah Nabi itu menentukan Abu Bakar sebagai khalifah? Apakah Nabi memilih Abu Bakar sebagai khalifah? Kata Al-Hasan, awa fi syakkin sahibuk. Kamu diutus oleh siapa? Oleh Umar bin Abdul Aziz, khalifah Amirul Mukminin. Apakah ragu temanmu itu, saudaramu itu? Naam, iya. Wallahi alladzi la ilaha illahu istakhlafahu. Sungguh demi Allah yang tidak ilah kecuali dia, benar-benar Rasulullah SAW memilih Abu Bakar. Lahuwa kana atqa lillahi min an yatawassab alaiha. Kata beliau radhiyallahu taala anhu wa ardahu, sesungguhnya Abu Bakar sangat bertakwa. Terlalu mulia beliau untuk merebut kekuasaan. Terlalu mulia beliau. Beliau terlalu bertakwa, ini sangat tinggi. Nggak pantas beliau kemudian merebut, aku jadi pemimpin. Bukan orangnya, bukan tipenya. Ini yang kenal Abu Bakar. Ahlul Bait kenal Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dia bukan orangnya. Adapun mereka yang tidak kenal mengira Abu Bakar seperti politikus partai. Mempengaruhi sana, mempengaruhi sini, bisik sana, bisik sini. Kampanye, ingat saya yang pilih, ingat saya dipilih, nanti saya akan berikan untukmu ini dan itu. Keliling, kampanye ke sana kemari. Beda, jauh bedanya. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syattan bainahuma, sangat jauh antara keduanya. Adapun yang kenal Abu Bakar, bahkan dari Ahlul Bait sendiri berkata, Abu Bakar terlalu mulia untuk merebut kekuasaan. Terlalu mulia beliau. Apakah kalian masih ragu? Bahkan cucu-cucunya ditokohkan pula oleh Syiah. Ketika ditanya bagaimana tentang Abu Bakar, apa kalian ragu tentang Abu Bakar? Aku ini dilahirkan 2 kali oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah kakekku. Bagaimana mungkin aku mencerca? Kan diriwayatkan oleh Syiah bahwasanya imam-imam turunan dari Al-Husain mencerca Abu Bakar wa Umar. Ketika ditanya bagaimana pendapatmu tentang Abu Bakar, terkejut dia. Engkau bertanya tentang kakekku? Aku dilahirkan 2 kali. Apa maknanya? Maknanya turunan dia di atasnya bapaknya dan kakeknya menikah dengan anaknya Abu Bakar, cucunya Abu Bakar. Berarti aku ini cucunya Abu Bakar dan dilahirkan 2 kali. Pertama, ayahku lahir dari ibu cucunya Abu Bakar. Kemudian bapaknya ayahku juga lahir dari cucunya Abu Bakar atau dari anaknya Abu Bakar juga. Apakah aku akan mencerca kakekku? Tetapi anehnya kalau engkau buka kitabnya mereka, kitabnya Syiah, isinya na'udzubillah ucapan yang busuk, kotor tentang Abu Bakar dari para tokoh-tokoh Ahlul Bait. Kembali kepada kitab. Wa fil jumlati, dan secara ringkasnya, fajami'u man nuqila
anhu annahu talaba tawliyata ghairi Abi Bakrin lam yadhkur hujjatan diniyatan syar'iyyah. Ringkasnya, siapapun yang menukil atau yang dinukil dari beliau, siapapun yang dinukil daripadanya tentang adanya sosok lain selain Abu Bakar yang dipilih oleh Nabi atau diwasiatkan oleh Nabi, semuanya tidak menyebutkan hujjah syar'iyyah. Semuanya tidak menyebutkan hujjah diniyah syar'iyyah. Apa hujjah diniyah syar'iyyah? Hujjah diniyah syar'iyyah Quran wa sunnah. Ayat Al-Quran atau hadis-hadis yang sahih. Tidak ada. Tidak ada dalam hadis yang sahih, apalagi dalam Quran. Bahkan yang ada dalam Quran tentang Abu Bakar beberapa kali. Thaniyatnaini idhuma fil ghar. Siapa yang dimaksud? Abu Bakar wa Umar. Alladhi yu'ti malahu. Siapa? Yatazakka. Baca tafsirnya. Abu Bakar. Khana bin a'azakumullah. Qala wala dzakara anna ghaira Abi Bakr afdala minhu atau afdalu minhu, dan tidak pernah pula dalam satu riwayat pun menyebutkan bahwa ada seorang yang lebih utama dari Abu Bakar. Tidak ada. Silakan. Bahwa dia lebih utama dari Abu Bakar, tidak ada. Kalau tentang keutamaan, bukankah Ali disamakan dengan Nabi ketika Ali ditinggal untuk menjaga negerinya atau kotanya, dikatakan oleh Nabi, engkau tinggal di sini ketika mau berangkat perang, menjaga perempuan dan anak-anak dan orang-orang yang lemah. Ali sepertinya agak berat, nggak terima. Ya Rasulullah, kau tinggalkan aku bersama orang-orang lemah. Ini ingin berjihad, ingin berjuang fisabilillah. Dijawab oleh Nabi SAW, apakah engkau tidak ridha untuk didudukan seperti kedudukannya Harun pada Musa, tetapi tidak ada nabi setelahku? Ketika Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke Bukit Tur, apa kata Musa pada Harun? Tunggu di sini, jaga mereka. Aku akan berangkat menemui panggilan Allah Subhanahu wa taala. Harun yang disuruh. Kata Nabi kepada Ali, apakah kau tidak ridha kedudukanmu seperti kedudukan Harun pada Musa, tetapi tidak ada nabi setelahku? Kata mereka, kata Syiah, bukankah ini menunjukkan bahwa Ali itu seperti Nabi Harun pada Musa, orang terdekatnya, orang begini, orang begitu, ila akhirih. Riwayatnya sahih. Maka dijawab oleh para ulama, disamakan dengan Nabi atau dinamakan dengan para anbiya bukan hanya Ali. Ketika Rasulullah SAW bertanya bagaimana tentang tawanan ini, tawanan perang Badr, Umar mengatakan bunuh mereka semua ya Rasulullah. Abu Bakar menyatakan, ya Rasulullah, mereka masih kerabat kita secara nasab, mereka masih begini, masih begitu. Suruh saja mereka yang mampu menebusnya. Kalau tidak mampu menebusnya, membaca atau mengajarkan baca tulis kepada kita. Rasulullah SAW terdiam dan kemudian keluar dari kemahnya menyatakan, engkau seperti Nabi Nuh alaihi salam yang menyatakan la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Jangan tinggalkan satu orang kafir pun di muka bumi. Engkau seperti Isa alaihi salam yang berkata, ya Allah, in tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk. Kalau engkau azab mereka, itu hamba-hambamu. Dan kalau engkau maafkan mereka, sungguhnya engkau Ghafurur Rahim. Disamakan dengan Nabi. Bahkan beberapa sahabat yang lain dikatakan hawari. Sesungguhnya setiap Nabi memiliki hawari. Sedangkan hawariku adalah fulan. Disebutkan Zubair bin Awam kalau tidak salah. Masing-masing memiliki julukan-julukan dekat dengan para rasul, dengan para anbiya. Hawari itu kan orang terdekatnya Nabi Isa. Hawari. Maka berarti dia orang terdekat. Maka itu tidak jadi dalil. Kita ingin dalil yang menyatakan bahwa Ali lebih utama dari Abu Bakar. Hat dalilan wahidan. Sampaikan kepada kami satu dalil saja yang sahih riwayatnya. Tidak akan didapati. Tapi sebaliknya, Abu Bakar lebih utama dari yang lain.
Silahkan cari. Tidak 1, 10 atau lebih riwayatnya. Bahkan Nabi menyatakan kepada beberapa sahabatnya, apakah engkau tinggalkan sahabatku ini? Aku menyatakan, mendakwakan tauhid kepada kalian, kalian mengatakan la. Sedangkan Abu Bakar menyatakan iya, engkau benar. Artinya beliau yang pertama menyambut ajakan Rasulullah SAW. Dan dia dukung aku dengan seluruh hartanya dan dirinya. Yang kedua, kalau kata Nabi, aku mengambil khalil dari kalangan manusia, lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Aku akan mengambil Abu Bakar sebagai teman terdekatku. Ini sangat jelas. Maknanya yang paling dekat. Dan juga para sahabat sudah berbicara di hadapan Rasulullah dan Rasulullah SAW setuju. Kunna naqulu wa Rasulullahi hayyun. Afdalu ummati nabiyyi ba'dahu Abu Bakrin. Thumma Umar, thumma Uthman. Hadis sahih dalam Bukhari dan Muslim diriwayatkan. Kami para sahabat berkata, dan Rasulullah masih hidup, tahu ucapan kami. Sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Wa hada dalil qat'i, qat'iyut thubut wa qat'iyud dilalah. Sabitnya qat'i, maknanya juga qat'i. Afdalu ummatin nabiyyi ba'dahu. Maka dikatakan di sini oleh Syekh Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, tidak ada satu dalil pun yang menyebutkan ada orang lain yang lebih afdal daripada Abu Bakar. Tidak ada. Wa innama nasha'a min hubbi qabilatihi wa qaumihi faqat. Sesungguhnya muncul perkara-perkara itu hanya karena masalah kesukuan. Belakangan ketika ilmu sudah mulai berkurang, maka mulai menyatakan sesungguhnya si fulan lebih afdal dari Abu Bakar. Sesungguhnya si Alan lebih mulia dari Abu Bakar. Sesungguhnya si fulan lebih pantas menjadi khalifah daripada Abu Bakar. Mulai muncul. Dari mana itu? Dari orang-orang yang berkait dengan masalah kesukuannya. Ini suku saya, kenapa dia nggak dipilih waktu itu? Ini kabilah saya. Kenapa waktu itu nggak dijadikan khalifah? Harusnya dia lebih afdal secara kesukuan, secara kedudukan lebih hebat, lebih tinggi, lebih mulia ila akhirih. Maka muncullah riwayat-riwayat dhaifah yang dipalsukan ila akhirih. Hum kanu ya'lamuna fadla Abi Bakr wa hubba Rasulullah SAW lahu. Mereka para sahabat kenal keutamaan Abu Bakar. Para sahabat tahu kecintaan Rasulullah kepada Abu Bakar. Wa fi sahihain, dalam 2 kitab sahih dari Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, pernah ditanya atau pernah bertanya ketika diutus dalam sebuah pasukan, yaitu perang Dzatus Salasil. Perang Dzatus Salasil. Dijuluki Dzatus Salasil karena musuhnya dirantai satu dengan yang lain. Silsilah itu rantai. Karena mereka sudah pengalaman. Pasukannya ketika bertempur banyak yang mundur, banyak yang lari. Maka kali ini oleh pimpinan mereka dirantai satu dengan yang lainnya, disambung semua. Satu prajurit dengan prajurit yang lain bersambung dengan rantai. Mau lari tidak bisa. Imma kamu melawan, imma mati di tempat. Kalau dia nggak melawan, mati di tempat. Ya tentunya itu kebodohan mereka. Begitu yang ini mati, dia berat bergerak. Karena yang satu sudah terkapar dalam keadaan terantai dengan kaki dia. Apalagi yang sananya juga sama, yang di kirinya juga mati juga. Dia nggak bisa bergerak kemana-mana. Wah, ada jahluhum. Walhamdulillah, kaum muslimin diberi musuh-musuh yang bodoh seperti itu. Ketika itu beliau merasa Rasulullah SAW sangat cintanya kepada dirinya. Maka aku datangi Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilaik? Siapa yang paling dicintai olehmu? Kata Nabi, Aisyah. Yang paling aku cintai adalah Aisyah, istrinya. Maka beliau terkejut karena tidak menyangka akan menjawab dari kalangan wanita.
Ya Rasulullah, maksudku dari kalangan laki-laki. Minar rijal. Dari kalangan kami ini, siapa yang paling kau cintai? Qala abuha, bapaknya. Dia masih penasaran. Thumma man? Kemudian setelah Abu Bakar siapa? Umar. Kemudian siapa? Fulan. Kemudian siapa? Fulan. Akhirnya berhenti beliau. Nggak nyampe-nyampe ke dirinya. Padahal Rasulullah SAW sangat cintanya kepada beliau. Sampai beliau merasa Rasulullah SAW cinta sekali kepadaku. Siapa yang paling dicintai? Ternyata Abu Bakar. Kemudian Umar. Akhirnya beliau berhenti. Wa'adda rijala. Disebutkan beberapa orang yang lain. Hadis ini juga sahih. Dalam kitab-kitab sahih. Silahkan koreksi. Periksa. Silahkan teliti. Sanad-sanadnya. Rawi-rawinya. Rantai periwayatannya. Lihat sanadnya. Gak ada kelemahan dalam sanadnya. Tidak pula dalam rawi-rawinya. Sanadnya bersambung. Rawinya adlun dhabit an mithlihi. Dari adlun dhabit, dari adlun dhabit. Muttasil sanad. Sanadnya bersambung. Ghairu mu'allalin wala syad. Tidak ada illah, tidak ada syad. Alhamdulillah. Itu sangat jelas sekali. Wallahir, wallahu ta'ala alam. Tampak jelas dalam ayat ini, dalam hadis ini, keutamaan Abu Bakar. Secara mutlak di antara seluruh para sahabat. Di bawah para anbiya. Wa fihima aidan an Abi Darda. Juga masih dalam Bukhari dan Muslim. Dari Abu Darda. Karena tadi Bukhari Muslim juga. Hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa fihima aidan Abi Darda. Artinya fi sahihaini aidan. Dalam dua kitab sahih juga. Dari Abu Darda, kuntu jalisan 'inda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku duduk di sisi Nabi sallallahu. Id aqbala Abu Bakr akhidan bi tarfi thawbihi. Tiba-tiba datang Abu Bakar dengan memegang ujung pakaiannya. Hatta abda an rukbatayhi, sampai hampir terlihat lututnya. Karena terburu-buru, di kainnya diangkat, hampir terlihat lututnya. Kemudian Rasulullah SAW mengomentari, Amma sahibukum faqad ghamir. Adapun saudara kalian ini sedang marah. Kelihatan, ini sedang marah. Tiba-tiba datang dan berkata dengan salam, Assalamualaikum. Wa qala ya Rasulullah, innahu kana baini wa baina ibn al-Khattab syai'un fa asra'tu ilaih. Ya Rasulullah, aku punya perselisihan antara aku dengan Umar. Maka ketika itu aku bersegera mendatangi Umar. Dan aku menyesal. Aku mengatakan kepadanya agar dia memaafkan aku. Tetapi dia menolak. Faqbaltu ilaik. Maka aku mendatangi engkau sekarang. Beliau sedih. Karena beliau ketika berselisih kemudian ingin meminta maaf. Mendatanginya, meminta maaf. Maafkan aku. Umar masih belum menerimanya. Maka aku datang kepada engkau ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah SAW? Yaghfirullahu laka ya Abu Bakrin. Yaghfirullahu laka ya Abu Bakr. Yaghfirullahu laka. Allah mengampuni. Allah memaafkanmu. Allah mengampuni. Allah memaafkanmu ya Abu Bakr. Diulang 3 kali. Akhirnya Umar pun setelah itu menyesal. Kenapa aku tidak memaafkannya? Mencari Abu Bakar ke rumahnya. Ini sahabat. Cepat berubah, cepat bertaubat. Radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka manusia. Memiliki sifat-sifat manusiawi. Ada marah, ada berselisih. Tetapi mereka adalah orang yang tawab. Yang cepat taubat, cepat berubah. Cepat kembali kepada hak. Maka Umar juga menyesal. Kenapa saya begitukan Abu Bakar? Dia balik mengejar Abu Bakar ke rumahnya. Dijawab oleh penghuni rumah, Athamma Abu Bakrin, apakah ada Abu Bakar? Faqalu la. Kata ahli baitnya, tidak ada. Fa'ata ila Nabi. Maka Umar mencari Abu Bakar ke Rasulullah. Yakin Abu Bakar pasti ke Nabi.
Datang kepada Rasulullah SAW. Faja'ala wajhan Nabi sallallahu alaihi wasallam yatama'ar. Ketika Nabi melihat Umar, padahal Umar mau meminta maaf. Nabi melihat Umar mukanya memerah, marah. Hatta asfaqa Abu Bakrin. Sampai Abu Bakar itu kasihan kepada Umar melihat muka Rasulullah SAW. Langsung beliau duduk di lututnya, jasa, memohon kepada Nabi, ya Rasulullah, aku yang salah, bukan Umar. Aku yang salah waktu itu, ya Rasulullah. Jangan sampai Rasulullah SAW marah kepada Umar. Lihat persaudaraan mereka, para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Qala fajassa ala rukbatayhi. Maka Abu Bakar duduk atau berdiri dengan lututnya di hadapan Rasulullah SAW sambil meminta, wallahi ana kuntu azlim, ya Rasulullah, demi Allah aku yang berbuat zalim, aku yang salah. Diulangi 2 kali oleh Abu Bakar, ya Rasulullah, aku yang berbuat zalim, aku yang salah. Dan Nabi berkata kepada Umar, ini syahidnya. Inna Allah ba'athani ilaikum faqultum kadzab. Ketika aku mendakwahkan agama ini pada kalian, kalian semua menolakku. Illa Abu Bakrin, kecuali Abu Bakar yang menyatakan sadaqta, engkau benar ya Rasulullah. Wa wasani binafsihi wa malih, dan dia mendukungku dengan hartanya, dengan jiwanya. Fahal antum tariku li sahibi, apakah kalian meninggalkan sahabatku? Apakah kalian menyakiti sahabatku? Apakah kalian memusuhi sahabatku ini? Ucapan Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa Abu Bakar yang paling dicintainya, paling dibela, paling dimuliakan. Diulang oleh Nabi kalimat ini 2 kali. Innallaha ba'athani ilaikum faqultum kadzabta. Wa qala Abu Bakar sadaqta. Wa wasani bi nafsihi wa malih, dan mendukung aku dengan hartanya dan nyawanya. Apakah kalian meninggalkan sahabatku ini? Fal antum tariku li sahibi. Diucapkan dengan mukhatab jama'. Mukhatab jama' bukan ka tapi kum. Artinya apa? Kalian semua, bukan hanya Umar. Kalian semua ketika aku dakwahkan, kalian belum menerima awalnya. Abu Bakar yang menyatakan sadaqta. Adapun kalimat ghamir maknanya adalah ghadaba wa khasama, sedang marah atau sedang bertikai. Tersebut di situ. Fama udiya ba'daha, maka para sahabat tidak ada lagi yang berani menyakiti hati Abu Bakar. Enggak berani berselisih atau marah atau menyakiti Abu Bakar, enggak berani menyakiti hati beliau. Khawatir Rasulullah SAW marah, karena tahu Abu Bakar adalah yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fid din, azakumullah, hadis-hadis yang seperti ini tentang keutamaan Abu Bakar di atas yang lain, kemuliaan Abu Bakar di atas yang lain sangat banyak. Wa yadhiqu hadzal mukhtasar, yang sungguh tempat yang ringkas ini enggak cukup untuk membawakan semua riwayat. Yadhiq hadzal mukhtasar an dzikri fadailihi, sungguh terasa sempit kitab ini untuk menyebutkan keutamaan Abu Bakar seluruhnya, karena sangat banyaknya. Demikian kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Wa fi sahihain, dan juga dalam 2 kitab sahih dibawakan oleh beliau yang tersahihnya. Masih banyak lagi yang sahih walaupun di bawah ini sahihnya, tapi tetap sahih, sangat banyak. Maka dibawakan oleh beliau yang fi sahihain. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Dalam 2 kitab sahih juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mata wa Abu Bakrin bis sunnah. Ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar ada di desa atau di daerah Sunnah, sedang mendatangi istrinya yang lain, karena beliau memiliki beberapa istri. Digambarkan oleh Aisyah kisahnya, riwayatnya. Ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar sedang di tempat lain.
Fajtama'al ansar. Ini riwayat yang tersahih tentang Saqifah. Semua riwayat-riwayat yang tidak ada sanadnya, nggak ada akhrajahu, nggak ada siapa yang mentakhrijnya, siapa yang mengeluarkannya, kamu jangan dengar, kamu buang jauh-jauh. Karena banyak kisah-kisah simpang siur tentang Saqifah. Ketika itu, ijtama'al ansar ila Sa'ad bin Ubadah. Orang-orang Ansar berkumpul kepada Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu di Saqifah Bani Sa'idah, di satu tempat di daerah atau di suku Bani Sa'idah. Karena ketika itu mereka tinggal bersama atau satu suku itu di satu kampung. Artinya satu kampung, satu suku. Di kampung sana suku Banu Fulan, di kampung sini rumahnya banyak di sana, dan itu ada batas-batasnya, ada pintu besarnya. Nah sekarang daerah ini di suku Bani Sa'idah. Faqalu, mereka berkata, minna amir wa minkum amir. Kata orang Ansar, dari kami ada pemimpin, dari kalian ada pemimpin. Fadhahaba ilaihi Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar setelah mendatangi Rasulullah SAW, mencium keningnya, mengucapkan, engkau ya Rasulullah, harum hidupmu dan matimu. Tetap harum hidupmu dan matimu. Maka Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab ketika itu masih terpukul jiwanya dengan kematian Rasulullah, sehingga menyatakan tidak, Rasulullah tidak mati. Dia pergi seperti perginya Nabi Musa, dan akan kembali seperti kembalinya Nabi Musa, dan akan menghukum siapa-siapa yang meninggalkan agama ini ila akhir. Setelah Abu Bakar melihat Rasulullah benar-benar wafat, dicium oleh Abu Bakar dan dikatakan, engkau harum hidupmu dan matimu, Abu Bakar keluar, naik mimbar, memuji Allah dan menyanjungnya, dan kemudian menyatakan, faman kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Nabi Muhammad SAW, beliau telah wafat. Tetapi yang menyembah Allah, Allah Maha hidup terus menerus dan tidak akan mati. Ini kecerdasan beliau. Dan kemudian dibacakan, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali nabi, rasul, dan telah lewat rasul-rasul sebelumnya. Afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau dia mati atau terbunuh, kalian akan murtad dari kaki-kaki kalian? Faman yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'a. Dan siapa yang berpaling dari kakinya, yakni berpaling dengan kakinya murtad, maka Allah tidak dirugikan sedikit pun. Wasanazzillahu syakirin. Dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Abu Bakar memberikan satu ayat ini untuk menasihati mereka bahwa Rasulullah SAW suatu saat benar-benar mati, dan sekarang meninggal beliau. Maka jangan tinggalkan agama kalian. Karena kita bukan beribadah kepada Nabi, kita beribadah pada Allah yang maha hidup dan tidak akan mati. Itu Umar bergetar kakinya sampai terjatuh dan berkata, sungguh demi Allah, seakan-akan aku belum pernah mendengar ayat ini kecuali baru sekarang. Dan seakan-akan ayat itu turun kepada Abu Bakar mengenai wafatnya Rasulullah SAW. Padahal sudah turun ketika perang Uhud, ketika diisukan Rasulullah SAW terbunuh. Maka turun ayat Allah, apakah kalau dia mati atau terbunuh kalian akan murtad? Abu Bakar mendapat ilmu tersebut di perang Uhud, berpikir, berarti suatu saat akan benar-benar wafat. Berarti suatu saat akan benar-benar wafat. Makanya ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika datang kemenangan dan pembukaan kota Mekah, kamu lihat manusia masuk dalam agama Allah berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba. Maka bertaubatlah engkau, pujilah Allah dan bertaubatlah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Mereka mengira itu adalah kabar gembira pembukaan kota Mekah.
Sedangkan Abu Bakar menangis. Sampai mereka bertanya, kenapa kau menangis? Apakah kau tidak dengar ayat tadi yang dibacakan oleh Rasulullah SAW? Kami dengar berita gembira tentang kemenangan, terbukanya kota Makkah, dan masuk Islamnya manusia dengan berbondong-bondong. Kata Abu Bakar, kalau tugas sudah selesai, apa yang tersisa? Baru mereka sadar dan ikut menangis bersama Abu Bakar. Kalau Rasulullah SAW sudah selesai tugasnya, manusia sudah masuk dalam agama Allah berbondong-bondong, apalagi yang tersisa? Beliau akan diwafatkan oleh Allah Taala. Baru mereka menang. Maka ketika benar-benar wafat, Abu Bakar tidak terkejut karena memiliki ilmu dari Allah, dari Rasulnya SAW, atau melalui Rasulnya SAW, bahwa suatu saat akan wafat. Maka dibacakan ayat itu. Afa in matau qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Maka ketika sudah mulai mereka tersebar wafatnya Rasulullah SAW, Bani Saqifah atau orang-orang Ansar berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, di kampung Bani Sa'idah. Mereka berkata, minkum amir wa minna amir ila akhirih. Maka datang dua orang saleh. Dalam riwayat itu begitu. Karena ini diringkas, maka saya rincikan. Tidak disebutkan namanya, datang kepada Abu Bakar dan Umar. Ya Abu Bakar, ya Umar, adrik artinya datangi mereka. Adrikil qaum, datangi kaum itu. Kalau tidak akan terjadi pertikaian. Apa yang terjadi? Mereka berkata begini dan begitu. Maka Abu Bakar dan Umar bersegera ke sana untuk melerai, untuk meredakan mereka jangan sampai bertikai. Ternyata mereka berkata, kami menyatakan minna amir wa minkum amir. Umar langsung berdiri, hamidallah wa asna alaih, dan berbicara. Abu Bakar menahan. Cukup. Jangan engkau yang berbicara, aku yang berbicara. Abu Bakar tahu bagaimana emosionalnya Umar, akan khawatir akan terjadi begini dan begitu. Maka Abu Bakar yang menyampaikan pidatonya, menyampaikan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, a'imma min Quraisy ila akhirih. Kita baca selanjutnya dalam kitab kita. Qala, datang kepadanya atau menemui mereka Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Fadhahaba Umar yatakallam. Umar mulai berbicara. Fa'askatahu Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, jangan engkau bicara. Wa kana Umar yaqul, kata Umar, wallahi ma aradtu bidzalika illa anni qad hayyatu fi nafsi kalaman. Kata Umar, aku tidaklah semangat berbicara kecuali karena aku sudah mempersiapkan satu ucapan yang menurutku adalah yang paling tepat, dan aku akan sampaikan ucapanku itu pada mereka. Yang a'jabani, yang aku sudah merasa bagus, kagum, ini ucapan penting. Tetapi dilarang oleh Abu Bakar, jangan, biar aku yang bicara. Khasyitu an la yablughu Abu Bakar. Kata Umar, aku khawatir kalau apa yang aku akan sampaikan tidak diucapkan oleh Abu Bakar. Tsumma takallama Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar berbicara, fatakallama ablaghan nas. Beliau berbicara dengan ucapan yang paling baiknya, paling sempurnanya. Dan kata beliau, kata Umar, sungguh semua yang aku persiapkan telah terwakili Abu Bakar. Karena lihat, berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba untuk cari muka, untuk kampanye, bukan. Mereka ingin menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Maka dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq secara ringkasnya, nahnul umara wa antumul wuzara. Karena Nabi menyatakan imam-imam penguasa itu dari Quraisy, berarti dari kalangan siapa? Muhajirin. Maka berarti kami pemimpinnya, kalian wuzara, kalian pendukung-pendukungnya. Faqala Hubbab ibn al-Mundir, ada seorang dari mereka berkata, la wallahi la naf'al, tidak demi Allah kami enggak akan lakukan. Minna amir wa minkum amir, dari kami ada seorang penguasa, dari kalian seorang penguasa. Pemimpin dari kami, pemimpin dari kalian. Faqala Abu Bakar, la walakinnal umara wa antumul wuzara.
hum awsatul Arab. Dijawab bahwasanya tidak. Kami adalah para pemimpin dengan ucapan Rasulullah, dan kalian wuzara, para pendukungnya, hum awsatul Arab, karena Quraisy adalah orang yang paling tengah di kalangan Arab. Wa azzuhum ahsaban. Masih ada lagi yang dibawakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Allah Subhanahu wa taala sammana as-sadiqin wa sammakum al-muflihin. Di mana? Di surat Al-Hasyr. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim ila akhirih. Apa di akhir ayatnya? Ulaika humus shadiqun. Lihat, mereka orang shadiqin. Ayat kedua, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Siapa? Para orang Ansar. Sampai di akhir ayatnya, ulaika humul muflihun. Mereka orang muflihun. Kata Abu Bakar, huwa sammana as-sadiqin wa sammakum al-muflihin. Mereka terima karena itu ayat, mereka semua hafal. Dan Allah berfirman di ayat lain, kunu ma'as sadiqin, tetaplah engkau bersama sadiqin. Ini bersama muhajirin. Lihat cerdasnya Abu Bakar, faqih. Karena Allah menamakan kami sadiqin, kemudian Allah katakan kunu ma'as sadiqin, tetaplah bersama sadiqin. Jangan terpisah. Jangan ini sendiri, sini sendiri, ini pemimpin sendiri, pemimpin sendiri. Jangan. Kunu ma'as sadiqin, tetaplah kalian bersama orang-orang yang sadiqin, yang Allah menamakan muhajirin dengan sadiqin. Maka mereka pun reda, terima, karena Abu Bakar berbicara dengan hujjah, dengan dalil, dengan ayat, dengan hadis. Maka kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, maka aku menginginkan kalian untuk membaiat Umar. Abu Bakar menyuruh untuk berbaiat pada Umar. Tetapi dijawab oleh Umar, la, tidak, bahkan aku membaiat engkau, ya Abu Bakar. Fa anta sayyiduna wa khairina wa ahabbuna. Maka mereka pun orang-orang Ansar pun menjawab, benar, engkau wahai Abu Bakar khairuna wa sayyiduna wa ahabbun nas, ahabbuna ila Rasulillah, engkau yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Fa akhadha Umar biyadih, maka Umar mengambil tangan Abu Bakar dan membaiatnya, dan dibaiat oleh semua manusia muhajirin wal ansar, semuanya. Kata mereka, qataltum Sa'dan. Kata Umar, qatalahu Allah. Apa qataltum Sa'dan? Engkau menyakiti Sa'ad, yang tadinya mau dibaiat Sa'ad dari pemimpin Ansar. Kata Umar, Allah yang menyakiti dia atau yang menentukan, bukan kami. Qatalahu Allah. Ada yang mengkritik kejadian ini dengan berkata, Rasulullah belum diurus, mereka sudah rebutan pemimpin. Bagaimana menjawabnya? Itu adalah kesimpulan orang bodoh. Sebab kepemimpinan itu diperlukan dalam segala macam perkara. Bahkan pengurusan Nabi pun perlu adanya seorang yang memimpin dan mengaturnya. Maka itu sungguh perkara yang harus, tidak boleh ada satu saat pun tidak ada kepemimpinan di sana. Dan itu yang dipikirkan oleh mereka, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, karena mereka fuqaha, alimun, mereka orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengerti tentang pentingnya imamah, kepemimpinan. Kalau tidak ada kepemimpinan, akan terjadi kekacauan. Terjadi kekacauan. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah? 40 tahun dengan pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada sehari atau dalam riwayat sesaat tanpa penguasa. Akan terjadi kekacauan. Maka barakallahu fikum, untuk pengurusan jenazah pun perlu adanya pemimpin. Maka ketika bagaimana dikuburkan di mana? Tanya, wahai Abu Bakar, bagaimana? Kata Abu Bakar, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang nabi kecuali dikubur di mana dia wafat. Hadis, pemimpin.
yang mengaturnya. Tidaklah seorang nabi kecuali dikuburkan di mana dia wafat. Wafatnya di kamar Aisyah, dikuburkan di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha. Berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW yang disampaikan oleh seorang yang sudah menjadi pemimpin ketika itu. Demikian ya ikhwan fillah azakumullah. Mudah-mudahan dengan ini kita tidak bingung dengan cerita yang simpang siur, bahkan dongeng, bahkan khurafat dan takhayul yang dibuat oleh Syiah wal mutasyayyi'in dan jahilin. Assalamualaikum warahmatullahi hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.